Ciao carissimi, bentrovati. Di video kali ini kita akan lanjut pembicaraan kita tentang artikel-artikel dalam bahasa Italia. Nah, karena kemarin kita sudah bicara tentang artikel determinasi dan kali ini kita mau bicara tentang artikel-artikel yang digunakan di belakang atau sebelum nama benda indeterminasi. Mungkin saya perlu kajikan lagi sedikit bahwa nama benda indeterminasi adalah benda yang belum ada di depan mata atau masih dalam berupa ide ya. Jadi kali ini kita bicara tentang nama benda indeterminasi. Nama benda indeterminasi diidentifikasi menurut jenis dan jumlahnya, sama seperti nama benda determinasi kemarin itu ya. Jenisnya itu yaitu maskulin dan feminim, dan jumlahnya itu tunggal dan jamak. Nah, teman-teman langsung lihat saja di layar ini sudah ada tabelnya dan sudah ada tulisan di situ tentang apa-apa saja yang artikel-artikel apa saja dalam bahasa Italia untuk nama benda indeterminasi. Nah, kita mulai dengan teman-teman lihat di maskulin tunggal ya. Maskulin tunggal ada uno dan un. Bagaimana penggunaannya? Kapan kita bisa gunakan artikel ini? Uno, kita mulai dengan uno. Uno digunakan di depan nama benda yang diawali dengan huruf Y atau konsonan Y, Z, atau dua konsonan yang beruntun di awal kata atau di awal nama benda. Contohnya, uno studente, uno squadro, uno scrittore, uno pneumatico, uno psicologo, uno xilofono, uno zaino. Itu contohnya ya. Sementara artikel un, kapan kita bisa gunakan artikel un? Artikel un digunakan di depan semua nama benda yang diawali vokal dan yang diawali juga oleh konsonan. Contohnya, un albero. Un albero kan diawali vokal tapi dia pakai un. Un armadio. Un occhio. Un tavolo. Dia mulai dengan konsonan kan, tapi dia tetap menggunakan un. Un tavolo. Un piatto. Un letto. Un telefono. Oke, kita lanjut di jamak maskulin. Teman-teman lihat di jamak maskulin ini ada artikel deli dan dei. Kapan penggunaannya? Deli digunakan untuk menunjukkan bentuk jamak dari nama benda yang berawal dengan huruf vokal, huruf Y, Z, X, dan dua konsonan yang beruntun. Itu penggunaan deli ya. Contohnya, degli studenti, degli squadri, degli scrittori, degli pneumatici, degli psicologi, degli alberi, degli armadi, degli occhi, degli xilofoni, degli zaini. Jadi deli itu digunakan di depan vokal, di depan nama benda yang diawali vokal, diawali dengan huruf Y, diawali dengan huruf X, Z, dan dua konsonan yang beruntun. Sementara dei, kapan kita bisa gunakan artikel dei? Artikel dei digunakan di depan semua nama benda yang diawali huruf konsonan. Jadi bukan konsonan X ya, bukan konsonan Y, dan bukan juga konsonan Z. Bukan juga dua konsonan yang beruntun di awal kata atau nama benda, oke? Jadi contohnya dei tavoli, dei piatti, dei letti, dei telefoni. Jadi semuanya diawali dengan konsonan. Oke, sekarang kita masuk di tunggal feminim. Teman-teman lihat di tunggal feminim itu ada una dan un apostrof. Nah, teman-teman ada perbedaan kan di tunggal maskulin ada un, tetapi dia tidak pakai apostrof. Tetapi untuk feminim harus menggunakan apostrof, un apostrof. Jadi, kapan penggunaan una? Una, artikel una digunakan di semua kata yang diawali oleh konsonan atau konsonan dan konsonan. Jadi dia digunakan di depan nama benda yang diawali oleh konsonan dan juga dua konsonan yang beruntun. Contohnya, una tazza, una forchetta, una porta, una scala. Jadi dua konsonan beruntun dia pakai una. Una scala,
una spagnola. Itu ya teman-teman. Lalu sekarang masuk di un. Kapan kita menggunakan artikel un? Un apostrof ya, maaf. Artikel un apostrof. Jadi kalau ada apostrof kita sudah tahu, oh ini feminim maksudnya. Ini nama benda feminim ini. Un digunakan ketika nama benda diawali huruf vokal. Jadi contohnya seperti ini. Un aqua. Un tapi ada apostrofnya ya. Un apostrof aqua. Una aqua. Un uva. Una amica. Una amica. Kita langsung masuk di jamak feminim. Di jamak feminim teman-teman lihat hanya ada delle. Tidak ada pilihan lain ya teman-teman, hanya delle. Kapan kita bisa gunakan artikel delle? Artikel delle digunakan untuk semua nama benda indeterminasi untuk jamak feminim. Jadi semua nama benda tanpa terkecuali entah dia diawali dengan huruf Z, X ataupun dua konsonan yang beruntun ataukah diawali dengan vokal, semuanya menggunakan delle. Contohnya seperti ini. Una tazza menjadi delle tazze, delle forchette, delle porte, delle scale, delle spagnole, delle acque, delle uve, delle amiche. Nah, amiche teman-teman ya, bukan amice tetapi amiche karena ada huruf H di situnya. Jadi bacanya amiche. Nah, dengan sendirinya nanti teman-teman bisa paham cara baca seperti ini. Cara membaca dari huruf-huruf yang diselingi dengan huruf H atau tidak diselingi oleh huruf H. Selanjutnya mungkin saya akan bahas juga tentang ini, tapi perlahan-lahan kita akan pahami bagaimana cara membacanya, cara ejaannya ya teman-teman. Jadi begitu saja dulu di video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Nah, video selanjutnya saya akan bahas tentang kata ganti kepemilikan dalam bahasa Itali. Nah, teman-teman tahu mestinya saya kemarin itu bahas tentang kata ganti kepemilikan dalam bahasa Itali. Tetapi karena kata ganti kepemilikan dalam bahasa Itali tidak bisa terpisah dari artikel, makanya saya mulai dengan berbicara tentang artikel terlebih dahulu, baru kita sambung ke kata ganti kepemilikan sehingga tidak terlalu rumit, tidak terlalu kompleks pada bahasa Italinya, tidak terlalu kompleks jadinya. Kalau kita sudah jelaskan sedikit demi sedikit, baru kita masuk di topik yang kita maksud adalah kata ganti kepemilikan dalam bahasa Itali. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.